kembali bersyukur di hadapan Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan masih memberikan setiap kepada kita kekuatan baru, kesehatan baru, sehingga sampai saat ini kita masih ada sebaik kita ada. Terbukti kita boleh melewati puasa pada hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ini ayat ini sudah tidak asing ya. Sudah dapat semua? Amin. Oke, kalau sudah dapat, karena cuma 3 ayat, kita akan membaca dengan bersama-sama. Sebelumnya saya akan membacakan perikop, yaitu hal berpuasa. Dengan hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah mulam kamu seperti orang munafik. Mereka membuka aib mukanya supaya orang lihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Amin. Amin. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, doa pembacaan kita di sore hari ini, saya akan memberikan tema, yaitu dahsyatnya puasa dalam berpuasa. Dengan tema dahsyatnya puasa dalam berpuasa. Nah teman-teman dikasih Tuhan, yang berbicara tentang berpuasa ini sudah tidak merupakan hal baru untuk kita dengar ya. Karena berbicara tentang puasa ini sudah sering kali kita dengar. Baik itu ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dan membahas tentang berpuasa. Nah, dan bahkan bukan cuma hanya ketika kita mendengar pada saat seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tapi kita juga membaca dari Alkitab ya. Kita pasti sering membaca di dalam Alkitab ya. Dan di situ ada, sehingga kita bisa mengetahui ya beberapa tokoh yang menjadi panduan buat kita ya, yang perlu kita teladani ya. Dimana dalam tokoh Alkitab ada beberapa yang perlu kita teladani di situ, yang setelah melakukan puasa, yaitu ya ada seperti ada puasa Esther, puasa Daud, puasa Daniel, bahkan ada lain dan sebagainya. Nah jadi teman-teman dikasih Tuhan, namun dalam hal ini ya masih ada yang masih belum kita pahami. Nah apa yang belum kita pahami? Itu belum kita pahami betapa dahsyatnya puasa ketika kita dalam berpuasa. Nah mengapa bisa terjadi kita tidak memahami ya, bahkan kita tidak merasakan, bahkan kita tidak menerima suatu puasa ketika kita dalam berpuasa. Nah apa yang menjadi penyebabnya sehingga bisa sampai kita tidak memahaminya? Ya mungkin ya bisa jadi yang pertama dilihat dari tujuan atau motivasi ketika melakukan puasa. Nah mungkin saja tujuan atau motivasi dia berpuasa itu karena menahan lapar dan haus ya. Dia menahan lapar sampai tidak makan dan minum. Dan kedua, tujuannya apa? Supaya tidak dihukum ya, karena suatu aturan di asrama. Nah jadi supaya tidak dihukum, nah jadi ya udah terpaksa deh saya ikut puasa. Atau berikutnya, karena ini bagi untuk kaum perempuan mau diet ya, supaya tubuhnya langsing, sehingga ya dia salah satu motivasi atau tujuan dia berpuasa karena dia mau diet ya, supaya tubuhnya langsing gitu. Nah sehingga ya jadi dia tidak bisa merasakan atau tidak memahami betapa dahsyatnya ketika ya kita berpuasa. Nah jadi teman-teman, motivasi atau tujuan yang seperti ini salah. Tapi saya percaya bahwa kita di tempat ini ya, kita memiliki motivasi tujuan yang benar dalam berpuasa. Amin. Amin. Ya, buktinya sampai saat ini teman-teman masih sanggup ya, sanggup untuk bisa beribadah pada sore hari ini. Amin. Masih tetap bersukacita. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, coba kita lihat dari kitab Esra pasal 8 ayat yang ke-21, bahwa tujuan kita berpuasa. Di situ kita diajarkan bahwa Esra pasal 8 ayat yang ke-21, sudah dapat semua? Amin. Oke, dengar saya
saya akan membacanya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Nah, jadi teman-teman, dari ayat ini ya, bahwa salah satu tujuan kita berpuasa adalah kita mau merendahkan diri. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, berbicara tentang merendahkan diri berarti tidak membuang segala yang namanya keangkuhan, membuang segala yang namanya kesombongan. Nah, oleh karena itu teman-teman, dengan adanya kita puasa, kita harus belajar untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita menyadari bahwa ya kita hanya manusia biasa. Oleh karena itu, kita tidak punya apa-apa. Sehingga kita harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita buang segala yang namanya keangkuhan, kita buang segala yang namanya kesombongan. Ya, setiap manusia pasti punya rasa ini ya, sombong, bahkan angkuh gitu. Tetapi pada sore hari ini teman-teman dikasih Tuhan, kita diajarkan bahwa ya dengan kita berpuasa, ya salah satu motivasi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita buang segala yang namanya kesombongan. Karena kita hanya manusia biasa di hadapan Tuhan. Apa yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Sementara yang kita miliki saat ini itu hanyalah sia-sia, itu hanya sementara yang Tuhan titipkan untuk kita. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, ya, bahwa tujuan kita berpuasa yaitu, coba buka di 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 sampai 4. 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, jadi teman-teman, salah satu atau tujuan kita berpuasa yang kedua yaitu karena kita mau mencari Tuhan. Amin. Amin. Atau ada di tempat ini di antara kita yang sedang melakukan puasa, tujuannya berbeda. Atau tujuannya seperti saya katakan tadi, karena hanya terpaksa, karena suatu aturan yang ditetapkan di asrama. Atau sebaliknya, karena memang mau mencari Tuhan, mau mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, pada sore hari ini betapa pentingnya ya, ketika kita berpuasa, betapa dahsyatnya puasa dalam berpuasa. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, nah bagaimana cara kita supaya kita dapat menikmati atau merasakan atau diberikan kuasa dalam ketika kita berpuasa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kembali dari nas Alkitab yang kita baca dari tadi, yaitu di Matius pasal 6 ayat yang ke-16. Nah, di situ dikatakan di ayat yang ke-16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upaya. Nah, jadi teman-teman, cara bagaimana supaya kita dapat merasakan atau menikmati betapa dahsyatnya puasa dalam berpuasa, di ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa tidak berpuasa seperti orang munafik. Nah, berbicara tentang munafik ini pasti sudah tidak asing ya, atau nggak perlu lagi dijelaskan ya, bahwa orang pasti sering kalian mendapatkan orang yang munafik seperti apa. Nah, jadi teman-teman di ayat ini mengajarkan bahwa jangan seperti orang munafik dalam berpuasa. Orang yang seperti apa itu? Nah, orang yang munafik dalam berpuasa itu adalah orang yang dimana bisa dikatakan pura-pura puasa, ya. Ditanya kamu puasa, iya padahal tidak. Atau dengan kata lain, bahwa dia berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan saja, karena melihat temannya berpuasa, nah jadi ikut-ikutan gitu. Jadi ikut-ikutan sehingga ya saya mengatakan bahwa orang yang ikut-ikutan dalam berpuasa, kalau tidak dimulai dari dirinya, jangan berharap bahwa kamu akan merasakan atau kamu akan menerima kuasa yang daripada Tuhan dalam berpuasa. Kenapa?
orang yang sungguh-sungguhlah yang dapat merasakan setiap kuasa dalam dia berpuasa. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, ya, dalam ayat ini dikatakan bahwa dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, ya, orang yang munafik di sini dalam hal ini dikatakan bahwa, ya, dia akan memasang muka yang muram, ya, muka yang muram supaya tujuannya apa? Dia memasang muka yang muram, ya tujuannya supaya orang melihat ternyata dia sedang berpuasa. Atau dengan kata lain, orang yang seperti ini adalah orang yang sedang pamer, ya, bisa dikatakan orang yang pamer, atau dia menunjukkan bahwa dia berpuasa. Nah, tapi dalam hal ini dikatakan teman-teman bahwa itu salah, ya, salah. Itu sama halnya bahwa kita seperti orang munafik. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada orang yang munafik, amin. Tidak ada orang yang munafik dalam melakukan puasa. Bahwa di tempat ini menjalankan puasa bukan karena suatu aturan. Menjalankan puasa karena memang dari diri sendiri, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mencari Tuhan, mau menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam berpuasa tidak ikut-ikutan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa orang yang sungguh-sungguh berpuasa, saya katakan tadi, dia akan merasakan dan memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa yang seperti apa yang akan kita rasakan? Kuasa yang seperti apa yang akan kita terima yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani puasa kita. Nah, seperti kita akan mampu menguasai diri kita. Kita mampu menguasai diri kita dalam hal apapun. Mampu mengendalikan diri kita. Ya. Baik itu dalam mampu mengendalikan perkataan. Ya, mungkin sebelum teman-teman, ya apalagi yang baru menjalankan puasa, ya mungkin sebelumnya teman-teman dalam berkata-kata ya suka-suka mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang kurang enak didengar. Tapi dengan mau berpuasa, mau mengendalikan diri, ya sehingga kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mampu mengendalikan setiap perkataan kita. Ya, baik itu dalam pikiran, ya mungkin sebelumnya pikirannya, apalagi kalau menyendiri, pasti pikiran ke hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu, dengan kita berpuasa, maka kita diberikan kuasa oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mampu berpikir jernih, untuk berpikir yang positif. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini saya percaya bahwa teman-teman sekarang sedang merasakan atau sedang menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Ya. Baik itu Tuhan akan memberikan kemampuan pada kita dalam hal, contoh yang sebelumnya kalau keluar ya tidak bisa menahan diri untuk mengingini, contohnya mengingini baik itu makanan. Nah, tapi dengan kita mau sungguh-sungguh berpuasa, maka yakin dan percaya bahwa kita akan mampu mengendalikan itu semua. Amin. Apapun godaan di luar sana, tapi kalau dimulai dari diri kita bahwa kita memang benar-benar sungguh-sungguh, maka kita akan tidak tergoda. Kita tidak akan tergiur dengan godaan apapun yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kita telah diberikan kuasa, kita telah diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam berpuasa, sehingga kita mampu mengendalikan baik perkataan kita, pikiran, bahkan ya setiap hal dalam ini. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jangan hari ini lagi kita mau puasa sungguh-sungguh. Ya. Jangan hanya dikabulkan untuk seterusnya. Dan karena suatu aturan mau puasa. Nah, jadi sekalian saya mengatakan bahwa orang yang akan puasa sungguh-sungguh, dia akan
merasakan bahkan menerima kuasa daripada Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini jangan seperti orang munafik dalam berpuasa, yang dimana dia mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa, tapi di tempat ini tidak ada. Amin. Semua di tempat ini sungguh-sungguh berpuasa. Amin. Oke. Nah, jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa perbedaan ketika kita puasa dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan tidak sungguh-sungguh, atau dengan kata lain pura-pura berpuasa seperti orang munafik, ya, bisa kita lihat di mana ya seperti saya katakan tadi bahwa orang yang sungguh-sungguh berpuasa dia akan mampu menguasai dirinya dalam hal apapun. Ya, itu bisa teman-teman buktikan sendiri, yang teman-teman rasakan sendiri, yang telah teman-teman jalani pada hari ini. Ya, mampu menguasai diri, bahkan mampu mengendalikan diri dalam hal apapun. Itulah perbedaan orang yang sungguh-sungguh dalam berpuasa. Dia tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang lain. Tapi kalau orang yang kalau berpuasa hanya ikut-ikutan, hanya pura-pura saja, dia pasti tidak akan mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak akan mampu menguasai dirinya, baik itu dalam hal berkata. Dia tidak akan mampu mengendalikan pikirannya. Dia akan terus berpikir yang tidak-tidak. Dia tidak akan mampu mengendalikan emosinya. Nah, jadi teman-teman, pada sore hari ini ya, bahwa berbeda sekali ketika kita mau sungguh-sungguh berpuasa dengan hanya ikut-ikutan, ya. Nah, jadi pada sore hari ini teman-teman, mari teman-teman kita harus sungguh-sungguh berpuasa supaya kita dapat diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mampu mengendalikan setiap diri kita. Kita bisa mampu mengendalikan diri kita dalam hal apapun. Dan yang kedua, bahwa cara yang kita lakukan bagaimana supaya kita dapat merasakan atau dapat menerima kuasa dalam berpuasa. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, jadi teman-teman yang saya ambil di sini bahwa ya, selain kita tidak berpuasa dengan seperti orang munafik, maka hal yang kedua yang kita lakukan, bagaimana supaya kita dapat merasakan atau menerima kuasa dalam kita berpuasa, yaitu kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Ya, kita datang berdoa kepada Tuhan. Jadi berbicara tentang puasa bukan hanya sekedar kita mengucapkan saya puasa, tetapi kita harus juga disertai dengan lewat persekutuan kita di hadapan Tuhan, lewat setiap pendekatan kita di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya hubungan kita atau pendekatan kita kepada Tuhan dapat semakin dekat, ya? Itu dengan datang kepada Tuhan dengan berdoa. Ya, bukan hanya atau di tempat ini ketika menjalankan puasa, ya, tidak hanya di saat buka puasa seperti ini baru mau beribadah di hadapan Tuhan. Ada yang seperti itu kah? Jikalau ada pada saat hari ini, ayo ubah cara bagaimana teman-teman untuk berpuasa. Karena persekutuan itu juga perlu untuk kita lakukan. Karena supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat semakin dekat. Nah, jadi teman-teman dikasih Tuhan, ya, kan karena ketika puasa, jadi supaya tidak terasa laparnya, maka mengambil kesempatan mau tidur, ya. Nah, cara seperti ini itu salah. Mengambil kesempatan untuk kalau kaum perempuan pasti ngerupin,
Nah, hal seperti ini itu salah teman-teman. Lebih baik ketika ada waktu kosong, lagi dalam hal kita menjalankan puasa, kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita harus menjalin komunikasi yang erat dengan Tuhan. Dengan cara kita datang berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Ya, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa teman-teman di tempat ini, ya, meskipun berpuasa, tapi tetap tidak lupa untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, dan firman Tuhan pada sore hari ini sampai di sini. Tapi saya percaya bahwa ya, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini ada sesuatu hal yang baru yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, terlebih dalam hal berpuasa. Jadi sampai di sini buat firman Tuhan.